Mari kita masuk ke ceritanya. Konon, ada sebuah kisah yang jarang diketahui publik. Di masa kecilnya, Gibran Rakabuming Raka pernah dibawa oleh orang tuanya dalam sebuah acara yang juga dihadiri oleh KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab dipanggil Gus Dur. Dalam suasana penuh keakraban itu, Gus Dur dikenal sering mengucapkan kalimat-kalimat spontan yang seolah sederhana, namun syarat makna. Saat melihat Gibran kecil, Gus Dur tersenyum, lalu berkata dengan nada bercanda, namun penuh keyakinan, anak ini kelak akan jadi pemimpin besar. Awalnya, ucapan itu dianggap hanya sebagai candaan khas Gus Dur. Namun, banyak orang di sekitar yang merasakan ada aura berbeda pada ucapan tersebut, seperti sebuah isyarat gaib yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Bertahun-tahun kemudian, ramalan itu mulai terlihat nyata. Dari seorang pengusaha kuliner, Gibran terjun ke dunia politik dan menjadi wali kota Solo. Tidak berhenti di situ, perjalanan takdirnya terus melesat hingga akhirnya ia terpilih sebagai wakil presiden Indonesia. Kini, ucapan Gus Dur di masa lalu itu kembali teringat. Seolah-olah sang kiai sudah membaca garis takdir Gibran sejak kecil. Banyak yang heboh, merasa merinding, dan percaya bahwa firasat seorang tokoh sekaliber Gus Dur memang bukan perkataan sembarangan. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang benar ramalan Gus Dur adalah isyarat gaib yang kini terbukti? Semuanya terserah pada keyakinan kita masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kisah ramalan Gus Dur tentang Gibran kecil mulai menjadi perbincangan di kalangan orang-orang yang pernah mendengarnya langsung. Mereka meyakini apa yang diucapkan Gus Dur bukan sekadar guyonan, melainkan sebuah firasat yang lahir dari mata batin seorang wali. Ada yang bercerita, saat Gus Dur menatap Gibran kecil, matanya seolah menembus waktu. Senyum beliau yang khas tiba-tiba berubah serius, dan ucapannya membuat suasana di ruangan itu hening seketika. Bahkan, salah satu tokoh yang hadir kala itu mengaku merasakan bulu kuduknya berdiri ketika mendengar Gus Dur menyebut kata pemimpin besar. Di masa remajanya, Gibran pun tumbuh dengan karakter yang berbeda. Pendiam, namun tajam dalam memandang situasi. Beberapa guru dan teman sekelasnya bahkan mengaku pernah mendengar cerita bahwa Gibran sering mendapat perhatian khusus dari orang-orang tua yang paham tentang firasat. Seakan-akan ada sesuatu yang menunggu waktunya dalam diri Gibran. Ketika akhirnya ia melangkah ke dunia politik, sebagian orang yang masih mengingat ramalan Gus Dur semakin yakin. Langkah-langkah Gibran dianggap sudah digariskan sejak lama, dan semakin hari jejak ramalan itu tampak jelas. Sejak hari itu, Gibran tampak semakin kuat, dan anehnya, semakin banyak orang yang melihat aura kepemimpinan terpancar darinya. Ketika akhirnya ia benar-benar duduk sebagai wali kota Solo, banyak orang kembali mengingat ucapan Gus Dur puluhan tahun lalu. Mereka berbisik-bisik, seolah potongan-potongan takdir itu perlahan menyatu, membentuk jalan besar yang telah digariskan sejak lama.